terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Industri 4.0 and Implementation. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 10 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Implementasi IoT untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan operasional di era Industri 4.0 pada sektor manufaktur otomotif. Terdapat tabel of contents yang berisi about our team pada halaman 3, executive summary pada halaman 4, pendahuluan halaman 5, deskripsi kasus atau topik pada halaman 6, analisis masalah dan risiko pada halaman 8, kesimpulan pada halaman 13, rekomendasi penelitian selanjutnya pada halaman 14, dan daftar pustaka pada halaman 15. Final project ini kami susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas keempat pada mata kuliah Industri 4.0 and Implementation. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingan dan arahan selama perkuliahan selama ini. Semoga dari laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan. Kami grup 10 terdiri dari Anya Maya Anida dengan NIM 2802552692, Gustiono Cahyani Awali dengan NIM 2802545144, Karisma Khairun Nisa dengan NIM 2802536953, dan Ahmad Adifani dengan NIM 2802522191. Pada eksekutif summary, diskusi ini membahas implementasi IoT dalam sektor manufaktur otomotif sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan operasional di era Industri 4.0. Melalui FGD yang didukung kajian literatur, ditemukan bahwa IoT mampu mengurangi downtime mesin, mempercepat aliran informasi real-time, serta meningkatkan akurasi pencatatan produksi dan kualitas operasional. Meskipun manfaatnya signifikan, penerapan IoT dalam industri manufaktur otomotif masih menghadapi tantangan seperti tingginya biaya investasi dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, strategi implementasi bertahap, penguatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat IoT. Secara keseluruhan, IoT dapat dijadikan strategi penting untuk memperkuat daya saing industri manufaktur otomotif di era digital. Selanjutnya boleh dilanjut dengan Kak Karisma. Selanjutnya pendahuluan. Untuk latar belakang, era revolusi industri 4.0 mendorong transformasi industri otomotif menuju smart manufacturing berbasis teknologi digital. IoT berperan penting menghubungkan mesin dan sistem untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan presisi produksi melalui data real-time serta predictive maintenance. Meski membawa banyak manfaat, penerapan IoT masih menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, keterbatasan integrasi mesin lama, dan kesenjangan keterampilan SDM. Oleh karena itu, implementasi IoT perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan guna mendukung efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan industri otomotif. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama yakni bagaimana IoT meningkatkan efisiensi operasional industri otomotif. Kemudian dalam aspek apa IoT mempercepat proses produksi dan distribusi. Selanjutnya bagaimana IoT meningkatkan ketepatan operasional dan kualitas produksi. Dan yang terakhir bagaimana penerapan IoT untuk mendukung keberlanjutan dan inovasi industri otomotif. Kemudian tujuannya adalah yang pertama menjelaskan kontribusi IoT dalam efisiensi, kemudian kecepatan dan akurasi produksi, serta mengidentifikasi strategi implementasi efektif dalam mendukung transformasi digital sektor manufaktur otomotif. Yang selanjutnya,
Deskripsi kasus atau masalah. Implementasi IoT dalam industri otomotif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan operasional di era Industri 4.0. IoT ini memungkinkan integrasi antara mesin, sensor, dan sistem digital sehingga proses produksi berjalan secara otomotif dan juga real time. Nah, dalam konteks ini, IoT berfungsi sebagai tulang punggung menuju smart manufacturing dengan dukungan teknologi seperti AI, kemudian big data, dan cloud computing. Namun, penerapan IoT masih menghadapi tantangan seperti biaya investasi yang tinggi, keterbatasan integrasi sistem lama, serta kesenjangan keterampilan SDM. Nah, IoT merupakan inti dari Industrial Internet of Things, yaitu penerapan teknologi IoT di lingkungan industri yang berfokus pada produktivitas dan efisiensi. Nah, dalam manufaktur otomotif itu sendiri, IoT digunakan untuk yang pertama pemeliharaan prediktif, seperti memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi, kemudian kontrol kualitas real time, di mana dapat mengidentifikasi cacat produksi secara langsung, kemudian integrasi rantai pasok, yakni menghubungkan pemasok hingga distribusi dan digital twin, menciptakan model virtual dari sistem fisik untuk analisis dan simulasi. Nah, contoh nyata implementasi di industri otomotif global yang pertama seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia di tahun 2023, yakni menerapkan jaringan 5G private untuk komunikasi antar robot dan sistem pemantauan otomotif. Kemudian ada BMW dan Ford di tahun 2022, yakni menggunakan digital twin dan predictive maintenance untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Dan ada Hyundai Motor Company di 2023 di mana mereka mengintegrasikan AI dan IoT untuk mengoptimalkan energi dan rantai pasok. Nah, implementasi ini menghasilkan peningkatan efisiensi hingga 30% dan pengurangan biaya logistik sebesar 15%. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, industri otomotif nasional memiliki potensi besar dalam adopsi IoT karena memiliki basis produksi kuat dan pasar besar. Namun, keterbatasan jaringan industri digital dan biaya integrasi masih menjadi kendala utama. Nah, untuk analisis masalahnya akan dilanjutkan oleh Kak Gustiono. Terima kasih, Kak. Berikutnya, analisis masalah dalam penerapan Internet IoT dalam industri otomotif menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar implementasi berjalan optimal. Tantangan ini muncul baik dari sisi teknis sumber daya manusia maupun kesiapan infrastruktur dan organisasi. Analisis masalah berikut menggambarkan faktor-faktor utama yang menghambat penerapan IoT secara menyeluruh di sektor manufaktur otomotif. Yang pertama, infrastruktur teknologi terbatas. Tidak semua pabrik memiliki sistem jaringan kompatibel dengan IoT. Yang kedua, biaya investasi awal sangat tinggi. Pengadaan sensor, cloud computing, dan pelatihan SDM memerlukan modal yang cukup besar. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan digital, di mana SDM industri masih dominan pada keterampilan mekanis belum digital. Yang keempat, keamanan cyber, di mana ancaman keserangan data meningkat seiring dengan konektivitas mesin dan jaringan. Yang kelima, resistansi terhadap perubahan organisasi. Sebagian besar hambatan juga berasal dari budaya kerja tradisional yang belum siap beradaptasi dengan digitalisasi proses. Untuk solusi sendiri, untuk mengatasi berbagai hambatan penerapan Internet of Things atau IoT di industri otomotif, perusahaan perlu menerapkan strategi yang mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembentukan budaya organisasi yang adaptif serta perubahan teknologi. Pendekatan ini harus dilakukan secara bertahap agar proses transformasi menuju smart manufacturing dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, implementasi secara bertahap mulai dari pilot project pada lini dan potensi efisiensi terbesar. Kedua, penguatan kompetensi digital melalui upskilling dan reskilling SDM teknis dan manajerial. Ketiga, kolaborasi multi pihak di mana melibatkan akademisi, vendor teknologi dan pemerintah untuk dukungan regulasi dan riset. Yang terakhir, pengembangan keamanan cyber industri dengan implementasi zero trust arsitektur dan ekskripsi end-to-end.
Untuk rencana implementasi, setelah mengatasi permasalahan dan menetapkan solusi strategis, langkah berikutnya adalah menyusun rencana implementasi yang sistematis agar penerapan IoT di industri otomotif dapat berjalan efektif dan terukur. Rencana ini mencakup tahapan berjalan mulai dari persiapan infrastruktur, integrasi sistem, hingga penerapan penuh dalam proses produksi. Pendekatan yang secara terstruktur diharapkan mampu meminimalkan risiko, mengoptimalkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan transformasi menuju smart manufacturing. Tahapan strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Digital Readiness Assessment, kemudian Pilot Project IoT, Scaling dan Integration, Predictive Analytics, dan Sustainability Space. Berikutnya dijelaskan oleh Kak Ahmad Adifani. Keberhasilan implementasi IoT sangat bergantung pada pemilihan dan penerapan teknologi pendukung yang saling terhubung, dan teknologi ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun sistem produksi cerdas yang mampu mengumpulkan, menganalisa, dan memanfaatkan data secara real time. Dengan dukungan sistem yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan risiko gangguan operasionalnya. Beberapa teknologi yang digunakan adalah sensor, cloud platform, data analytics, AI, maintenance system. Kemudian adalah evaluasi dampak dan resiko. Jadi penerapan IoT ini dalam industri memberikan dampak yang positif ya, secara signifikan terhadap efisiensi, kecepatan, dan ketepatan operasional. Namun, integrasi data yang terpusat memungkinkan pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih akurat sehingga kualitas produk dan ketepatan jadwal produksi tetap terjaga. Nah, tapi di balik manfaatnya itu terdapat sebuah resiko yang perlu diantisipasi. Resiko utamanya adalah biaya implementasinya atau investment cost-nya di awal itu yang cukup tinggi. Kemudian kesenjangan keterampilan digital di antara karyawan yang gapnya cukup besar sehingga ada potensi ancaman juga cyber akibat konektivitas antar perangkat yang luas. Gangguan sistem atau kesalahan integrasi juga dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang tepat ya, seperti penerapan keamanan berlapis multi-layer security, pelatihan SDM secara berkelanjutan, dan penerapan proyek secara bertahap agar implementasi berjalan efisien dan terkendali. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa manfaat penerapan IoT jauh lebih besar dibandingkan resikonya selama perusahaan mampu menyeimbangkan resiko dan dampaknya. Kemudian adalah kesimpulan bahwa berdasarkan riset yang kami lakukan bahwa IoT ini di industri otomotif secara masif dia bisa meningkatkan kecepatan dan ketepatan operasional. Meskipun ada tantangan di beberapa variabel, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada itu. Dan IoT juga ini nggak hanya berkaitan dengan teknologinya, tapi juga transformasi budaya kerja dan strategi kolaboratifnya yang bisa kita terapkan. Selanjutnya adalah beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan di penelitian selanjutnya terkait dengan melihat bahwa dampak ekonomi yang cukup signifikan dan juga return of investment-nya cukup besar. Jadi penelitian lebih lanjut ini mengenai kesiapan sumber daya manusia dan manajemen perubahan organisasi yang diperlukan ya untuk mengadaptasi. Tadi kan ada beberapa hambatan. Jadi kedepannya apabila terdapat penelitian lanjutan terhadap hambatan-hambatan tersebut harapannya akan menjadi multiple effect dari mulai dampak ekonominya itu disahkan melalui kesiapan SDM, kemudian integrasi IoT dengan teknologi yang lain. Harapannya kolaborasi ini bisa terjadi di beberapa hambatan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami yang bersumber dari berbagai referensi yang sudah kami cantumkan. Eh, Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita stop